Sebelum beribadah, jangan lupa mandi dan makan ya, supaya lebih fokus beribadah. Pakai pakaian yang nyaman dan rapi ya. Tonton di ruangan yang tenang dan terhindar dari keramaian. Persiapkan hati dan pikiran untuk beribadah. Selamat beribadah. Kak Ina. Kak Rahel. Kak Ina lagi di toko mainan juga nih. Iya dong, toko mainan. Aduh, seru banget. Mau ngapain Kak Ina di sini? Mau beli apa? Ayo. Aku mau beli gitar mainan baru. Oh, ini ya? Iya, ini kan Yang asli ya? ini gitar asli, tapi pengennya belinya yang mainan. Kirain mau beli kereta. Iya, tidak dong. Kak Ina, aku mau cerita deh. Cerita apa itu? Aku mau kasih tahu rencana aku. Rencana Kalau apa? nilai aku bagus, kalau nanti aku naik kelas, aku jadi ranking 1, aku mau minta mama papa beliin semuanya ini. Minta beliin tas, minta beliin boneka di situ. Iya. Aku juga mau minta beliin ini handphone baru dong. Karena handphone aku sih sebenarnya masih bisa dipakai, cuman nggak bisa pakai TikTok kan karena kepenuhan banyak aplikasinya. Aku mau ganti ya. Oh, Canggih itu yang bisa dilipat-lipat itu. rencananya Kak Acel banyak ya? Iyalah, kan aku bisa dapetin semuanya Kak. Kan mama papaku tuh bisa beliin aku semua ini deh kayaknya. Gitu ya. Iya. Tapi apakah itu semua sudah sesuai dengan rencana Tuhan belum? Kira-kira. Maksudnya Kak Ina? Nah, nanti kita sambil denger aja cerita gimana. Oh, Kan hari ini hari Minggu. ini hari Minggu. Iya. Aku punya sekolah Minggu lagi nih ya Kak. Betul banget. Wah. Nanti Kak Ino punya ada teman nih Punya teman. yang nanti bisa ceritain kita tentang rencana-rencana Tuhan. Oh gitu ya Kak. Iya nih, jadinya Kak Rahel mau dengerin dulu deh Kak. Mau ibadah sekolah Minggu, mau siap-siap juga. Jangan lupa siapkan apa ya Kak sebelum kita sekolah Minggu. Kita mau harus menyiapkan. Pertama siapkan hati dong. Betul. Terus Sudah rapi. ya, sudah rapi, sudah mandi, sudah beres-beres, sudah siap. Terus apa lagi Kak Rahel? Siapkan Alkitab. Oke, siapkan Alkitab, lalu siapkan juga persembahan. Iya, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena hari ini hari Minggu, hari ini juga kurasa bahagia loh. Oh iya ta. dong. Oke, kalau gitu kayaknya cocok banget nih kalau misalnya kita mau nyanyi bareng nih Kak Rahel. Baiklah kalau begitu. Kita teman-teman. nyanyi saja bareng-bareng. Hari ini kurasa bahagia. Oke.
memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, kau sahabatku, kau saudaraku yang di rumah juga saudara kita semua ya kak. Betul banget. Oke deh, kalau begitu kita bersama adik-adik yang di rumah kita mau berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu ya kak. Oke. Oke, mari kita bersatu dalam Doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sebentar lagi mau beribadah bersama ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami semua supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Waduh. Iya nih Kak. Kita habis ini mau ngapain lagi ya kak ya? Kita kayaknya mau apa yuk? Kan tadi Kak Ino bilang tuh punya teman yang mau apa sih Kak tadi soal, kan Kak Ino bilang Kak Rahel tuh punya rencana banyak banget ya. Kayak Kak Rahel juga punya nih rencana, kayak nanti habis aku naik kelas aku mau ke sekolah yang ini yang bagus, terus nanti kalau aku sudah besar aku mau jadi penyanyi, aku mau pergi ke luar negeri. Kan itu termasuk rencana ya Kak. Iya. Tapi kadang kebanyakan rencana kita tuh ada yang gak berhasil, terus ada yang harus tunggu dulu. Terus tadi kata Kak Ino, itu apakah udah sesuai dengan rencana Tuhan tuh maksudnya apa sih Kak? Nah itu dia. Nah jadi gini kalau Kak Rahel, kalau misal rencana kita tuh boleh banyak banget dan semuanya itu boleh indah-indah. Tapi yang menentukan itu Tuhan, karena rencana Tuhan itu rencana yang paling baik. Oh gitu ya Kak. Nanti gimana kalau temennya Kak Ino mau cerita? Mau Siapa cerita. namanya? Ada deh. Nanti dah kita langsung aja tunggu ya videonya gitu. Oke, kalau gitu supaya kita lebih siap mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan sebuah lagu untuk yang bisa menolong kita ya Kak Ino ya, dan adik-adik yang di rumah juga, supaya kita bisa mengerti arti firman Tuhan hari ini. Kita minta pertolongan Roh Kudus, lalu sambil kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan.
Halo, shalom adik-adik. Terima kasih Kak Rahel dan Kak Ino. Wah, tadi adik-adik sudah membuka kegiatan ibadah channel YouTube hari ini, bernyanyi, memuji Tuhan bersama Kak Ino dan Kak Rahel. Sekarang sudah saatnya kita mau sama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kak Rere yakin adik-adik sudah siap ya. Tapi sebelum kita sama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan melalui sebuah tayangan video, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada channel YouTube GKI Kejayan. Berkatilah hamba-Mu untuk menyampaikan cerita firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah adik-adik yang berada dimanapun berada untuk menyaksikan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, beracaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir."
Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Oke adik-adik, gimana? Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video tentang Yusuf yang sudah menjadi seorang penguasa di Mesir. Diceritakan pada kisah kitab Kejadian pasal 41 sampai 45. Wah, panjang ya adik-adik ya. Yang kita sudah tahu sebelumnya, kalau adik-adik ikuti sekolah minggu, Yusuf pada mulanya dibuang ke dalam sumur, lalu dijual sebagai budak, lalu dia bekerja untuk Firaun, dan pada akhirnya saat ini dia sudah menjadi seorang penguasa di Mesir. Bahkan dia memiliki kekayaan yang begitu banyak. Dia punya gandum yang begitu banyak, cukup banyak untuk menyediakan rakyat pada saat itu yang mengalami kelaparan. Keluarga saudara-saudara Yusuf juga dari Kanaan bahkan diminta oleh ayahnya Yakub untuk datang ke Mesir, hendak membeli gandum kepada Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya itu tidak ada yang mengenali Yusuf yang saat ini adalah sebagai penguasa di Mesir, memiliki kekayaan yang begitu banyak. Pada suatu ketika saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf, dan Yusuf berusaha untuk menunjukkan dan menyampaikan kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf, saudara mereka yang waktu itu pernah mereka buang. Yusuf begitu merindukan Benyamin, adiknya yang paling bungsu, dan dia ingin sekali bertemu dengan adiknya itu, juga dengan ayahnya tentunya. Dan terjadilah semua apa yang dia dambakan, dia rindukan. Meskipun saat itu dia mengalami satu penderitaan ya adik-adik. Ingatkah waktu Yusuf pernah masuk ke dalam penjara? Ya, itu pernah dikisahkan pada sekolah minggu yang sebelum-sebelumnya ya. Yusuf masuk penjara, Yusuf sedih, dijual. Itu semua adalah penderitaan adik-adik. Tidak ada yang menyenangkan. Yusuf tidak pernah ragu, gak pernah bertanya-tanya bingung atau kenapa aku harus menderita? Aku sebel, aku sedih. Tidak adik-adik, Yusuf tidak pernah mengeluh. Dia bahkan tetap taat dan Tuhan memberikannya satu kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Dia mampu menafsirkan mimpi seorang juru minuman, seorang pembuat roti, bahkan mimpi Firaun. Wow, luar biasa. Pada akhirnya Yusuf dapat mengatakan yang sebenarnya bahwa lihatlah saudaraku, ini adalah aku. Aku telah memaafkan semua tingkah laku kalian. Semua kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya
sudah dilupakan sama Yusuf. Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Dan betul adik-adik, semua itu adalah rancangan yang Tuhan buat untuk seorang Yusuf. Yusuf tahu itu. Yusuf yakin, percaya semua yang dirancangkan sama Tuhan kepada Yusuf itu akan berbuah manis, menjadi indah pada akhirnya. Yusuf sangat bersyukur. Dia begitu senang. Ternyata dia diutus, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pilihan, menjadi seorang penguasa, dan bisa menolong saudaranya, bahkan bisa menolong orang banyak pada saat waktu itu terjadi kelaparan yang begitu dahsyat. Dia merasa bahwa hidupnya sudah dipilih Tuhan. Jadi adik-adik, tidak perlu bersedih ketika kita harus menghadapi satu kesulitan. Wah, kita bisa lihat dari kisah Yusuf ya. Coba lihat adik-adik. Adik lihat ada gambar ya. Yesus mengasihi anak-anak. Yesus itu sangat mengasihi adik-adik loh. Ya, Yesus tuh sudah lebih tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh adik-adik. Ya, Yesus itu sudah merancangkan satu peristiwa, satu kisah dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Setiap anak, setiap orang berbeda-beda, unik sekali. Kadang kita harus menemui satu kesulitan, kadang kita bersedih, kadang kita akan senang, kadang kita sulit lagi, kadang kita sedih lagi, lalu kita akan senang. Tetapi pada akhirnya pasti kita akan bergembira, bersukacita bersama Tuhan. Tapi coba lihat adik-adik, kadangkala adik-adik seperti itu kan. Ketika menginginkan sesuatu, wah cita-cita adik-adik begitu banyak. Rancangan adik-adik banyak sekali, rencana, harapan, keinginan. Aku mau baju baru, aku mau sepatu baru, aku mau mainan baru ya. Nanti aku mau minta mama beliin ini beliin itu Ingat gak tadi Kak Rahel cerita? Wah, Kak Rahel juga sepertinya punya begitu banyak keinginan ya. Wah, kita begitu besar keinginan kita, yakin kita minta aja sama orang tua kita. Mama, papa, aku nanti dibelikan ini ya. Pokoknya dibelikan ini. Kalau sampai gak dibelikan, awas loh, nanti aku marah sama papa. Apakah seperti itu adik-adik? Wah adik-adik, itu sungguh tidak baik, itu sungguh tidak benar ya adik-adik ya. Sebaiknya kita tidak seperti itu adik-adik. Ayo, Kak Rere mau ajak adik-adik untuk belajar lebih sabar dan taat. Kita doakan semua cita-cita kita. Tuhan Yesus itu akan mendengar kok. Kita katakan kepada Tuhan, kita mohon berkat sama Tuhan. Di saat kita berdoa, kita sampaikan. Jangan lupa adik-adik, kita juga mesti berdoa untuk kedua orang tua, saudara kita, kakak, adik, om, tante, opa, oma, kakek, nenek, semua yang kita kasihi, bahkan teman-teman kita. Kita doakan mereka adik-adik. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, ya. Kita berdoa semua memohon kepada Tuhan supaya setiap apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, rencana-rencana kita, Tuhan yang akan menggenapi. Biarlah semua itu menjadi rancangan Tuhan sendiri adik-adik. Biarlah Tuhan menggenapi setiap rencananya atas diri kita. Oke? Maka kita bersabar adik-adik. Kita tetap rajin belajar, kita jadi anak yang patuh kepada orang tua. Coba tengok adik-adik. Ketika adik-adik kesulitan, susah payah, bersedih, kadang-kala adik-adik marah ya, kesal, menemukan masalah sama teman-teman atau bahkan sama adik sendiri, sama kakak sendiri. Kesel mainannya udah direbut sama kakak, udah diambil sama adik. Terus adik-adik menangis, ada yang sedih, atau bahkan adik-adik juga nggak pernah sedih terus kan, juga pernah bahagia kan, ketika senang, ketika sedih. Siapa yang selalu berada dekat adik-adik? Mama, papa ya. Mama, papa itu Tuhan berikan berkat kepada mereka untuk selalu berada di dekat adik-adik. Itu tandanya Tuhan menyertai adik-adik. Kalau begitu kita sudah belajar banyak dari seorang Yusuf yang percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang paling indah untuknya. Karena percaya begitu juga dengan adik-adik, teman-teman di sini. Kita semua yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan buat kita, termasuk juga untuk Kak Rere sekarang ini adalah rancangan yang terindah. Kita yakin dan percaya ya adik-adik ya. Baiklah adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini. Sekarang Kak Rere mau ajak adik-adik untuk tutup dalam doa. Mari kita tunduk kepala,
Kita tenangkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar, kami saksikan, kami pelajari bersama-sama. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak yang senantiasa taat, patuh, dan sabar Tuhan. Kami tidak mau semata-mata memaksakan kehendak kami, tetapi kami mau menyerahkan semua harapan dan rencana kami ke dalam tangan penggenapan Tuhan. Biarlah kiranya rancangan Tuhan adalah rancangan ke dalam diri kami semua. Itu adalah rancangan yang indah yang dari Tuhan. Berkatilah mama papa, berkatilah kami semua Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan sabar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah gitu Kak Rahel, udah dengar kan firman Tuhan dari Kak Rere? Ya udah nih, tadi Kak Rahel ikut mendengarkan ceritanya Kak Rere. Terus Kak Rahel jadi mau belajar lagi nih tentang rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Iya, Kak Ino, betul ya? banget. Jadi semua rencana Tuhan itu pasti indah. Gitu. Nah, kita mau kasih bilang terima kasih lagi nih buat Kak Rere. Terima kasih ya Kak Rere. Terima kasih Kak Rere. Iya, karena cerita hari ini juga Kak Rahel mau belajar taat, sabar. Nah, betul banget. Nah, sekarang kita sudah dengar firman Tuhan, betul? Sekarang kita mau kasih yang terbaik nih buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan ya kan, Betul Kak Ino? banget. Jadi nanti adik-adik sekalian bisa mengumpulkan persembahan nih. Bisa dengan yang pertama, bisa nitipkan ke mama papa. Oke, kedua? Kedua itu bisa juga nanti scan di barcode yang diberikan sama kakak-kakak ya. Oke, yang ada di sebelah mana aja. Terus nanti bisa juga ditransfer Kak. Ditransfer lewat rekeningnya GKI Gejayan. Oke. Seperti itu. Terima kasih Kak Eno untuk informasinya. Oke. Supaya menambah sukacita kita lagi, kita mengiringi persembahan adik-adik di rumah dan kita semua dengan lagu Aku Berkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Wah, sungguh senang tahu kalau kita setiap saat diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Betul banget. Nah, sekarang Kak Ino punya pengumuman. Pengumumannya itu ada beberapa Kak Rahel. Yang pertama adalah kebaktian sekolah minggu akan terus dilakukan di akun Zoom ya Kak Rahel ya. Ya, betul sekali, kita memiliki aplikasi Zoom untuk menyapa adik-adik semua secara langsung. Yaitu setiap hari minggunya di jam 9 pagi untuk teman-teman The Grace Kids dan jam 10 pagi untuk teman-teman GKI Gejayan. Betul sekali, dan gak lupa juga kita tetap mau menyapa adik-adik tidak hanya di hari Minggu, ada juga di hari Jumat. Betul banget. Di acara Hello Kids jam 4 sore di kanal YouTube GKI Gejayan Official. Ya, dan di kanal YouTube GKI Gejayan Official juga setiap hari Minggunya akan selalu ada ibadah-ibadah sekolah minggu live streaming seperti hari ini. Berarti minggu depan akan ada lagi ya supaya asik dong. Adik-adik di rumah tetap merasakan sapaan dari firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Mantap. Ih, berarti udah pengumuman, berarti udah di akhir nih dong. Iya, Kak Rahel mau beli semuanya ini.
Tunggu dulu deh, harus tanya sama papa dulu. Berdoa dulu sama Tuhan. Biar rencana Tuhan yang terjadi. Betul nggak? Amin. Yoi. Ada. Adalah sukacita di hati Kak Ino? Wah, kayak lagu ya. Di hati adik-adik di rumah? Ada dong. Di hati Kak Rahel? Ada dong. Berarti kita nyanyikan adalah sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Dadah adik-adik yang di rumah. Selamat hari Minggu. Dadah. Bye-bye. Dadah.